Kita akan segera mulai kebaktian hari ini. Walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat seperti kebaktian biasanya, kita boleh yakin dan percaya asalkan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan hadir di hati kita masing-masing. Mari kita ambil saat teduh sejenak untuk mengawali ibadah kita. Mari kita awali ibadah ini. Kasih karunia dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Untuk mengawal ibadah pada pagi hari ini, dipersilahkan Tia untuk berdoa. Untuk doa pembukaan, dipersilakan Tia untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Lancarkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Amin. Di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tetap harus beriman bahwa Tuhan tetap senantiasa beserta kita. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Untuk berita anugerah terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Untuk berita anugerah terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk petunjuk hidup baru terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11. 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Setelah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Triaji. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami, buka pintu hati dan telinga kami, agar firman-Mu masuk ke dalam hati kami, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati Bapak Triaji yang akan menceritakan firman Tuhan-Mu, Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik remaja. Mari kita awali ibadah ini. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita dari kitab Efesus. Siapkan Alkitab kita dari kitab Efesus 1. Kita baca dari ayat 3 sampai dengan 14. Kitab Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14 kita baca bergantian ya. Saya ayat yang ganjil, adik remaja ayat yang genap. Mari kita membaca bergantian. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya.
Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi pujian-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Baik, teman-teman remaja, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup sebagai orang pilihan. Kita hari ini akan diajak bagaimana menjadi seorang remaja itu mengetahui diri kita sendiri. Kita memilih di bagian apa di dalam pelayanan kita selama kita ini hidup. Surat Paulus ini dituliskan kepada jemaat. Jadi jemaat Efesus itu daerah sana gitu ya. Jadi sebenarnya Efesus itu Tuhan, karena di tepi pantai ya. Mereka nyembahnya dewanya itu Poseidon. Nah, kemudian kota itu, ya mungkin bisa di slide berikutnya, sekarang menjadi kota yang lumpur, artinya menjadi kota pertanian. Kota pertanian itu sendiri, dewa yang mereka sembah adalah dewa Artemis, gitu ya. Lanjut lagi aja. Jadi dewa yang mereka sembah adalah dewa Artemis. Selain mereka menyembah dewa-dewa, mereka juga beriman dan memuliakan nama Allah, nama Tuhan. Sehingga mereka memiliki istilahnya dua Tuhan di dalam kehidupan mereka. Untuk itu Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Efesus. Intinya bahwa mereka itu supaya tahu bahwa kemuliaan itu datang dari Tuhan Allah. Itu yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Mereka harus meninggalkan dewa atau dewi Artemis itu, yaitu dewi kesuburan, gitu ya. Jadi banyak
daerah itu masih memuja-muja dewa dan dewi. Di Indonesia pun juga ada. Kalau di Indonesia untuk Dewi Kesuburan itu namanya Dewi Sri. Ya, jadi kalau di Indonesia itu sebutannya untuk Dewi Kesuburan. Jadi kalau namanya kita memuja pada zaman dahulu itu, kalau tidak subur kemudian membuat sesajian yang dipersembahkan kepada Dewi Sri. Demikian juga orang-orang Efesus, mereka membuat perayaan-perayaan supaya Dewi Artemis ini memberikan kesuburan. Dalam ayat yang disampaikan kepada jemaat Efesus, apa yang diharapkan Paulus kepada orang-orang Efesus? Slide berikutnya, Mas Kevin. Yang pertama, Paulus mengajak jemaat Efesus untuk bersyukur. Jadi Efesus jemaatnya diajak untuk bersyukur dengan mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi seperti kita juga, kita diajak kalau memberikan persembahan itu ke gereja kepada Tuhan. Bukan teman-teman remaja berpikir bahwa uang yang teman-teman berikan itu adalah untuk komisi remaja, bukan seperti itu ya. Jadi persembahan yang diberikan adalah persembahan untuk Tuhan. Adik-adik remaja persembahannya melalui komisi remaja. Jadi ketika kita membawa ucapan syukur kita membawanya untuk Tuhan, gitu ya. Walaupun pengelolaannya melalui komisi remaja. Oleh Paulus, jemaat Efesus diminta untuk bersyukur. Jadi tidak memuja kemudian membuat berhala, tetapi mereka mempersembahkannya kepada Tuhan melalui gereja di sana, kemudian dilakukan untuk berbagi. Jadi uang yang diberikan itu untuk berbagi bagi sesama mereka. Untuk apa karunia syukur itu? Itu merupakan wujud tanggung jawab iman kepada Kristus. Jadi ketika teman-teman remaja itu memberikan persembahan, wujud tanggung jawab iman kepada Kristus itu salah satunya yaitu dengan persembahan itu. Kalau remaja persembahannya terus uangnya dari mana? Kalau seandainya hari ini teman-teman remaja dapat uang saku, ya lebih baik sedikit menyisihkan uang saku itu untuk persembahan. Bukan pada saat mau kebaktian minta ke orang tua, padahal adik-adik kan masih punya uang saku atau punya tabungan yang di rumah yang sekiranya bisa untuk persembahan, manfaatkan untuk persembahan sedikit dari yang adik-adik punya. Yang pertama itu ya, Paulus mengajak jemaat Efesus untuk bersyukur, demikian juga adik-adik, itu merupakan tanggung jawab iman kepada Kristus. Yang kedua, ya slide, Paulus meminta orang Efesus meninggalkan Dewi Artemis dan beriman kepada Yesus. Jadi kenapa meminta jemaat di Efesus untuk beriman kepada Yesus? Supaya apa? Mereka tidak kehilangan Roh Kudus. Jadi seandainya mereka meninggalkan Yesus dan masih tetap memuja Dewi Artemis, mereka akan masih menggunakan cara-cara lama, cara penyembahannya, cara berkorbannya. Bisa jadi berkorbannya selain binatang, bisa juga mereka mengorbankan manusia. Karena pada zaman-zaman itu tidaklah heran ketika memuja-muja dewa itu selain hasil bumi, binatang ternak, juga kadang ada yang ekstrim mengorbankan manusia di depan dewa dan dewi itu. Sehingga mereka dianggap tidak memiliki karunia Roh Kudus oleh Paulus.
Maka Paulus menuliskan surat itu kepada jemaat di Efesus, mari beriman kepada Yesus, supaya apa? Mereka berkarunia Roh Kudus, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Supaya mereka bisa berbagi. Jadi mungkin seperti zaman saat ini ya. Jadi Efesus kalau kota pelabuhan, semua kota yang ada di pelabuhan itu selalu hidupnya itu kaya, penuh dengan harta. Tetapi yang menjadi permasalahan bahwa dengan kekayaan itu di tempat itu juga timbul adalah kemaksiatan, timbul huru-hara, timbul keonaran, ada malapetaka sosial yang ada di tempat-tempat di mana banyak bergelimang harta. Pada saat ini kita diajak buat adik-adik, dengan kuasa Roh Kudus kita akan meninggalkan kuasa-kuasa kegelapan itu. Jadi teman-teman bisa memilih secara pribadi, saya itu karakternya apa? Oh, karakter saya adalah Roh Kudus. Jadi tinggalkan pola-pola yang jelek. Itu dalam konsep kehartaan. Bagaimana dengan harta di dalam pikiran kita? Buat adik-adik remaja, harta dalam pikiran kita itu banyak. Suatu contoh ketika teman-teman masih belajar, ada ujian yang kemarin ya, apakah teman-teman itu seandainya diminta untuk tidak membuka buku catatan, karena online kan pasti gurunya juga nggak tahu ini saya buka atau enggak. Teman-teman tetap membuka buku catatan pada saat mengerjakan, bukan setelah mengerjakan. Jadi itu bagian dari kekayaan intelektual kita, pikiran kita. Mari adik-adik remaja membiasakan kita mengikuti petunjuknya. Seandainya dari guru meminta adik-adik mohon mengerjakan soal-soalnya, tidak membuka catatan, ya jangan membuka catatan. Kalau diminta untuk membuat latihan soal, buat latihan soal, dikerjakan. Ada tugas, dikerjakan. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Itu adalah karakter dari jemaat Kristen yang dikaruniai oleh Roh Kudus. Berikutnya, ya slide-nya Mas. Ya, ini saya punya ilustrasi. Ilustrasi yang mau saya sampaikan, nanti teman-teman remaja, saya berikan 2 pertanyaan. Nah, dari 2 pertanyaan itu nanti teman-teman memilih jawabannya ya. Tiap pertanyaan itu jawabannya 1 ya. Jawaban yang teman-teman pilih adalah pikiran pertama kali yang teman-teman remaja pikirkan. Jadi kalau nanti saya ada pertanyaan, pilih A atau B, ketika pikiran teman-teman itu mengatakan A, tolong disimpan jawaban itu adalah A, jangan berubah menjadi B. Karena nanti jawaban itu sedikit mempengaruhi hasil dari ilustrasi yang akan saya sampaikan. Oke, siap ya. Mari kita ke slide berikutnya. Ada suatu cerita, suatu kisah, sebut saja ada anak pangeran atau putri kodok. Kalau hari ini yang ikut kebaktian, yang laki-laki adalah pangeran kodok, yang perempuan adalah putri kodok. Putri atau pangeran ini, dia tinggal di istana yang kaya raya, yang mewah, tetapi dia tidak pernah bepergian. Jadi dia tinggal di dalam istana yang temboknya tinggi. Suatu hari, pangeran dan putri kodok diberikan satu kesempatan untuk pergi dari istana. Dia pergi sendirian, ingat ya, perginya sendirian. Ya, slide berikutnya. Dia pergi sebagai pangeran dan putri kodok. Ya, dipikirkan ya teman-teman. Teman-teman berpikir sekarang berada dalam perjalanan sebagai pangeran dan putri kodok. Jadi pangeran yang kaya, putri yang kaya. Pertanyaannya, kemanakah kamu akan pergi? Slide berikutnya.
Teman-teman mau pergi ke pantai atau ke air terjun? Air terjun atau ke pantai? Pantai atau air terjun? Air terjun atau pantai? Silakan pilih jawabannya. 1, 2, 3. Sudah terpilih ya? Mau pergi kemana? Ke pantai atau ke air terjun? Atau ke air terjun atau ke pantai? Kalau sudah, kemudian dalam perjalanan mau menuju ke lokasi itu rupanya tidak gampang teman-teman. Teman-teman akan menghadapi perjalanan yang seperti ini. Slide berikutnya. Ya, teman-teman berada di sebuah gua. Di sebuah gua. Gua itu gelap. Gua itu banyak rumputnya. Teman-teman, ada suatu perintah mau pakai api untuk masuk ke gua itu atau langsung masuk saja tanpa menggunakan api. Silakan pilih ketika teman-teman berada di depan gua padahal perjalanannya harus melewati itu. Teman-teman remaja milih apa? Langsung masuk atau buat api? Jawaban tidak ada yang salah. Nanti akan kita jelaskan maksudnya. Sudah memilih 1, 2, 3. Setelah memasuki gua, kemudian sampailah di ujung gua itu, rupanya berada di atas sebuah bukit. Ya, di atas sebuah bukit batu. Dari atas bukit batu itu, teman-teman melihat tempat tujuan yang teman-teman tadi inginkan. Entah itu di air terjun ataupun di pantai, itu terlihat dari atas bukit. Rupanya dari atas bukit itu perjalanan tidak mudah. Kenapa? Masih menghadang di depan ada 2 tempat. Silahkan pilih. Di situ teman-teman harus melalui persawahan atau melalui hutan. Silahkan pilih teman-teman. Melalui hutan atau persawahan. Ya, kunci jawabannya ya dalam pikiran ya nanti ya. Jadi teman-teman harus memilih 2 tempat itu. Sudah dipilih ya. 1, 2, 3. Ya. Pada saat memilih hutan dan persawahan, nah, di situ kan kalian melihat ada rumah ya, rumah atau gubuk ya. Coba sekarang slide berikutnya. Pertanyaannya, rumah Reyot ini belakangnya itu ada kolam. Adik-adik remaja, pilih ada ikannya atau tidak. Kolam di belakang rumah itu atau gubuk itu. Sudah ya? Baik. Akhirnya setelah melalui itu, barulah mereka sampai ke pantai atau ke air terjun. Baik, adik remaja. Sekarang ilustrasinya maknanya apa? Kita ke slide kembali ke awal tadi Mas, yang ke pantai dan terus dinaikkan lagi. Ya, baik. Sekarang kita mau lihat adik-adik remaja itu karakternya apa ketika kita memilih, gitu ya. Yang memilih pantai, coba tunjukkan jari teman-teman, jempolnya ke depan layar. Yang milih ke pantai seperti ini, yang milih ke pantai. Sebentar, saya tak mau lihat itu ya banyak. Oke ya, ya milih pantai. Baik, yang memilih air terjun. Ada enggak yang memilih air terjun? Kelihatan enggak Mas di situ ya? Ada yang memilih air terjun ya? Baik, ada yang memilih air terjun dan memilih pantai. Kita mau lihat karakternya adik-adik remaja. Remaja yang memilih pantai secara filosofis gini ya. Pantai itu dari zaman dulu, zaman sekarang, airnya itu tidak bertambah dan berkurang. Ya kan? Jadi kapasitas teman-teman adik-adik remaja yang memilih pantai pada prinsipnya sebenarnya emosinya itu ya tidak bertambah dan tidak berkurang. Buat teman-teman remaja itu yang memilih pantai tadi, kalau ada masalah itu mikirnya tenang.
Kenapa? Karena di situ nanti ya solusinya pastinya ada. Kenapa? Ya sudah pasti airnya ada ya solusinya ada. Jadi buat teman-teman tadi yang milih pantai itu kalau ada masalah itu tenang. Kadang ada ujian pun mereka juga tenang. Tidak belajar semalam pun kadang kemarin kan sudah pelajaran. Nah itu tenang. Jadi kadang ketenangan teman-teman remaja yang milih pantai itu membuat gusar orang tua. Gusar itu bingung. Dek, kamu tuh udah belajar tuh besok ujian itu. Kamu akan jawabnya tenang kan sudah belajar kemarin ada pelajarannya. Itu anak-anak yang milih pantai gitu ya. Terlalu tenangnya itu kadang juga bisa berbahaya buat teman-teman karena kalau timbul kemalasan biasanya kalau sudah timbul malas loh ini ya seperti orang di pantai maunya santai gitu ya. Itu yang milih pantai. Gimana anak-anak yang milih air terjun? Nah, ini air terjun. Air terjun itu pada dasarnya adalah sungai yang melalui celah atau dinding tebing sehingga kan airnya jatuh. Air terjun ini filosofinya gini, adik-adik itu akan menjadi terampil, menjadi pintar itu memang butuh dorongan. Dorongan itu maksudnya apa? Kalau hujannya deras, air terjunnya banyak, berarti teman-teman menjadi sangat terampil. Tapi kalau air terjunnya sedikit, airnya juga terjunnya sedikit. Bisa digambarkan, anak-anak yang memilih air terjun itu tergantung dari orang yang mendorong. Jadi kalau seandainya ada orang tua yang meminta Dek belajar, ketika adik tidak mau belajar nanti pasti tidak bisa mengerjakan soal. Tetapi ketika teman-teman nanti adik-adik remaja diminta orang tua, Dek belajar, besok ada tes. Ketika mengerjakan tugasnya belajar, saya yakin yang memilih air terjun itu tesnya itu lancar. Karena daya ingatnya yang memilih air terjun itu lebih baik ketika dia mendapat tekanan. Gitu ya. Jadi kalau milih pantai, dia dapat tekanannya gimana? Santai saja, cool gitu. Tapi kalau air terjun, begitu mendapat tekanan, dia akan semakin lebih baik. Ya. Kelemahannya memang ada masing-masing. Filosofinya tadi terlalu santai. Kalau air terjun, kelemahannya kalau tidak ada yang mendorong, dia semakin santai ya sudah. Biasanya hasilnya menjadi jelek. Itu ya filosofinya pilihan teman-teman tadi. Pangeran kodok dan putri kodok tadi yang jalan-jalan rupanya punya karakter berbeda ya ketika memilih perjalanannya. Yuk berikutnya. Masuk ke gua supaya sampai ke pantai atau ke air terjun. Yang memilih membuat api terlebih dahulu untuk masuk ke gua, jempolnya ditaruh ke depan. Wah, ada ya. Yang langsung masuk, coba jempolnya ke depan. Oh, ada ya. Baik, filosofinya apa? Nih, adik-adik remaja rupanya ini ada punya filosofi. Satu, yang membuat api karakternya adik-adik itu sama kayak yang di pantai tadi ya sebenarnya. Lambat. Karakternya kalian itu lambat kalau yang memilih api tadi ya gitu. Kenapa? Kalau di depan gua terus mau masuk berarti kan harus buat api dulu kan. Karakternya lambat. Tetapi terlambatnya itu tanpa tujuan. Jadi kalian sebenarnya lambat itu karena lebih teliti ya. Jadi buat adik-adik yang tadi milih api, karakter teman-teman itu lambat. Jadi kalau untuk mengerjakan teman yang lainnya bisa jadi satu soal itu 10 menit, teman-teman malah bisa setengah jam hanya untuk satu soal karena butuh pembuktian yang lain. Atau ada yang soal 100 soal atau 30 soal tugas dari Bu Guru, teman-teman udah pada selesai dalam waktu setengah jam, kalian masih mengerjakan setengah jam itu 5 soal. Memang lambat, tetapi anak-anak yang memilih mengambil api tadi, itu dia mau teliti, mengoreksi jawabannya lebih lama.
oh ini loh, benar-benar enggak jawaban saya ini saya teliti lagi. Tapi kelemahannya memang lambat gitu ya. Jadi buat yang membuat API ini biasanya susah nih diajak olahraga ya. Yang milih API ini kebanyakan kalau untuk kegiatan aktivitas olahraga itu kalau disuruh lari atau jalan kaki ya mesti milihnya jalan kaki gitu ya. Itu kalau milih senam ya milih senamnya yang santai saja, jangan yang aerobik yang sampai pegal linu nanti badannya. Itu yang buat API. Gimana dengan yang langsung masuk? Langsung masuk karakter anaknya gimana? Ini cepat ini, tanggap. Jadi kalau diperintah ngerjakan tanggap. Langsung dikerjakan, langsung mau melaksanakan, cepat. Kalau diminta cuci piring, bisa jadi dia selesaikan mainannya langsung cuci piring, itu mau. Tapi kelemahannya apa? Kalau langsung masuk, ya pastinya gua itu yang gelap. Banyak stalaktit sama stalagmit ya, yang dari batunya tajam-tajam. Berarti kan anaknya itu sembrono gitu ya. Jadi sebenarnya kalau milih langsung itu anaknya tangkas terengginas, tapi kadang kelemahannya dia itu sedikit sembrono. Jadi buat adik-adik kalau mainnya yang milih itu tolong hati-hati. Kenapa? Kalau ngerjakan soal waktu tes itu jangan tergesa-gesa, dibaca soalnya sampai selesai baru dikerjakan baik. Jadi buat adik-adik yang tadi milih langsung masuk, kebanyakan dia itu ngerjakan soal pakai feeling, setelah dicentang baru dia ngitung, baru tahu oh kok ini tuh salah ya tadi. Nah, kamu terlambat. Jadi buat teman-teman yang milih langsung tadi, jangan tergesa-gesa, jangan gegabah pada saat mengerjakan tugas atau soal. Ini itu ya, itu filosofi memasuki gua. Kemudian kan sampai di atas bukit, teman-teman. Ya, coba. Di atas bukit itu teman-teman di atas bukit ya. Filosofinya semua itu ingin melihat di atas kesuksesan ya. Tapi untuk kesuksesan itu kan dalam tujuannya masih. Jadi ketika kita mau berhasil masih ada rupanya perjalanan. Adik-adik itu ketika bisa mengerjakan dengan baik 100 semuanya soalnya, itu tuh belum sukses teman-teman. Kenapa? Masih ada ujian-ujian yang lainnya. Kalau yang kelas 7 ya berarti kan masih ada ujian kelas 8, kelas 9. Jadi tidak akan ada kata sukses sebenarnya untuk di setiap kehidupan kita ya. Suksesnya kita itu adalah meninggal di dalam Kristus. Jadi buat teman-teman, suksesnya pertama itu, yang kedua kita harus membahagiakan semua orang yang ada di lingkungan kita. Kita dalam menuju tujuannya kita tadi ya, mau ke pantai masih menghadapi 2 tantangan. Apa itu tadi? Yaitu ke hutan ya, coba lanjut ya. Hutan dan persawahan kan. Coba yang milih hutan, jempolnya mana? Jempolnya yang milih hutan. Yang milih persawahan. Ya, nah, milih persawahan. Baik. Hutan, 1, yang namanya hutan pastinya jalannya susah. Ini orang yang milih hutan itu dia siap dengan tantangan, ini adrenalinnya itu ya kuat, dia senang olahraga, tantangan gitu ya. Dia semangatnya luar biasa, menggebu-gebu. Ingat, semangat yang menggebu-gebu itu baik, tetapi ingat juga kemampuan harus diukur. Kadang adik-adik melihat kemampuan itu ditinggalkan. Jadi semangatnya yang diutamakan, tapi kemampuannya kadang tidak diperhatikan. Olahraga kuat sekali, tapi fisiknya belum tentu bisa bertahan lama. Jadi perlu ingat istirahat. Adik-adik saya tahu senang bermain, kayak gitu ya. Yang milih hutan itu dia kuat bermain sampai jam 12 malam atau mungkin sampai pagi. Tapi ingat, masih ada hari esok yang pengertian saya masih membutuhkan aktivitas yang lebih banyak lagi. Jadi buat yang milih hutan, kalau nge-game itu ingat jam. Ya nek bisa ya jam 10-11 malam istirahat. Besok pagi kan bisa dilanjutkan. Kalau teman-teman yang senang belajar ya ingat, belajarnya itu ya harus ingat waktu. Tidak perlu sampai jam 12 malam.
Padahal nanti jam 7 pagi teman-teman harus sudah sekolah lagi, online malah ngantuk. Nanti gurunya menjelaskan, adik-adik malah tertidur gitu ya. Memang lewat hutan itu lebih singkat ya sampai ke tujuannya gitu ya. Tapi rintangan bisa jadi lebih banyak. Semangatnya ada tapi jangan gegabah gitu ya yang milih hutan. Gimana dengan persawahan? Ini sama nih yang persawahan tadi yang kayak di pantai balikannya ya. Jadi persawahan itu anaknya lambat ini gitu ya. Memang dia perhitungan sekali. Kadang waktu itu dihitung banget. Kenapa seperti itu? Contoh di pematang sawah itu tidak ada orang yang bisa berlari kencang. Saya belum pernah melihat di sawah itu orang yang larinya kencang banget itu tidak ada ya. Dia bisanya cuma berjalan. Dan jalannya itu tidak ada, sawah yang lempeng itu tidak ada. Sawah itu mesti berliku gitu ya. Kalau hutan tadi bisa aja dia ambil cari jalan lurus. Terabas pohonnya ditebang, rumputnya bisa dilewati gitu ya. Jalan berlikunya tidak kelihatan, tapi dia yakin bahwa jalannya itu pokoknya lurus. Itu kalau di hutan kan tidak tahu kanan kiri. Beda dengan yang di sawah, dia tahu jalan yang ada di depannya, dan dia tahu bahwa jalannya itu belok-belok. Tapi dengan semangat yang dia tahu bahwa jalannya itu berat, dia tetap akan lalu itu, walaupun dengan jalan kaki yang lambat. Itu, jadi buat teman-teman tadi yang milih persawahan, tahu memang tujuannya, tapi jalannya sedikit lambat. Jadi sedikit lambat itu ya buat teman-teman, mari belajar lebih banyak sehingga kedepannya adik-adik itu hasil suksesnya lebih bagus. Nah, ini yang terakhir ini buat teman-teman. Tadi kan menghadapi dalam perjalanan itu rumah ya. Coba lihat ini. Ya, berikutnya reot, belakang ada kolam. Ada ikannya atau tidak? Coba siapa yang menjawab ada ikannya, jempolnya. Ada ikannya, yang tidak yang menjawab tidak ada ikannya, jempolnya. Gitu ya. Baik. Ada ikannya karena kolamnya itu reot di tengah gitu ya. Sebenarnya gambarannya begini, yang ada ikannya itu gambarannya adalah dia dalam kondisi saat ini itu memikirkan tentang harta. Saat ini. Jadi saat ini buat teman-teman tadi yang memilih ada ikannya, intinya pada kondisi saat ini teman-teman itu memikirkan tentang yang namanya tuh harta. Harta itu apa? Ada yang kepingin tas baru, ada yang kepingin buku, atau kepingin beli-beli, atau kepingin HP baru mungkin, atau sepeda, atau kepingin tentang kekayaan. Jadi hari ini yang memilih ada ikannya itu gambarannya adalah masih kepingin sesuatu hal. Baik Anda udah baik selama tujuannya tadi teman-teman melihat filosofinya tadi. Teman-teman tuh kalau kepingin hari ini ada ikannya, ada hartanya. Itu kalau yang tadi milih sawah kan tahu lambat. Ya teman-teman harus sabar, lambat. Nabung dulu begitu ya. Jadi jangan tergesa-gesa, tidak perlu minta sana sini. Itu yang tadi. Tapi kalau yang hari ini milih ada ikannya, tapi kok milihnya gua pakai api, itu berarti mesti merengek-rengek minta orang tua. Itu teman-teman harus sabar, orang tuanya pas punya uang atau tidak. Jadi jangan sampai membuat orang tua marah. Gimana yang tidak ada ikannya? Yang tidak ada ikannya hari ini tuh mungkin mikirnya ya apa ya, lost doll ya, enggak mikir apa-apa. Wis HP-ku ya wis kayak gini tuh wis rapopo bagus. Atau kemarin ujiannya ya dapat 8 wis bagus lah, di atas KKM-nya 79 banyak kayak gitu. Jadi kadang yang tidak ada ikannya hari ini memilih itu ya teman-teman remaja, filosofinya adalah tidak terlalu memikirkan suatu yang bersifat tentang harta benda. Barang yang teman-teman miliki sudah cukup. Kalau tidak punya sepeda ya sudah usah pakai sepeda, nek perlu jalan kaki. Kalau umumnya mau jajan ya jajan yang seadanya, tidak perlu yang mahal-mahal. Kalau perlu ya nunggu traktiran kakak atau adik yang mau traktir. Ya itu yang filosofinya. Jadi
Kesimpulannya hari ini apa teman-teman? Nah, langsung kesimpulan Mas. Iya, kesimpulannya mau kita minta adalah sebenarnya kita tuh selalu diminta untuk selalu apa adik-adik? Selalu bersyukur sebagai bentuk tanggung jawab iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita adalah umat pilihan Allah. Buat adik-adik remaja, jadi kalau ketika kita melihat bahwa yang tadi kita hadapi, karakternya, rupanya remaja itu kan beda semua. Jadi kita harus tahu bagaimana ketika saya itu bersyukur. Teman-teman hari ini kalau belum punya uang persembahan, tidak perlu marah-marah karena belum dikasih orang tua uang persembahan. Gitu ya. Kalau memang belum ada uang persembahan, bisa teman-teman besok kalau seandainya mau makan yang lebih, wah ini seharusnya saya persembahan dulu ini, silahkan sisihkan. Kalau untuk uang parkir saja teman-teman mampu, masa uang persembahan juga tidak mampu, gitu ya. Jadi uang persembahan jangan sampai disamakan dengan uang parkir. Teman-teman nanti parkir 2.000 aja gampang ya, tapi ketika persembahan 2.000 susah amat kan kayak gitu. Ingat gitu ya, jangan sampai untuk parkir jajan di warung saja mungkin yang pakai motor 2.000-an ya, kalau pakai mobil 5.000, wah ini Pak parkir 5.000, banyak kayak gitu ya, itu gampang. Tapi begitu teman-teman remaja kebaktian, besok persembahan, wah kok 5.000 ya, kok banyak ya. Nah, ketika teman-teman persembahan, ingat uang parkirnya tuh berapa. Ngasih persembahan buat Tuhan sama uang parkir lebih besar mana? Apakah lebih besar kepada tukang parkir apa kepada Tuhan? Sebenarnya ucapan syukur itu memang tidak akan bisa dibandingkan seperti itu ya teman-teman remaja. Tapi kalau teman-teman mau mengambil banyak filosofi ya minimal seperti itu. Gitu ya. Begitu mudahnya teman-teman ketika memberikan uang parkir ya. Mau parkir 1 hari 5 kali pun kan tidak ada yang marah gitu ya. Tapi kalau persembahan kan cukup seminggu sekali aja gitu ya. Kadang teman-teman beranggapan tidak punya. Gitu ya. Ingat sebagai remaja teman-teman harus tanggung jawab imannya kepada Tuhan. Ucapan syukur, ngerjakan tugas dengan baik, berikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Baik, firman Tuhan kita hari ini dari Paulus kepada Efesus dapat memberikan arti yang banyak buat kehidupan kita, buat kehidupan adik-adik remaja kita, sehingga kelak menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, untuk akhir firman saya, kita akan putarkan satu buah lagu. Mari kita sama-sama memperhatikan, kita mendengarkan, dan kita menyanyikan pujian kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Silakan Mas pujiannya. Bagi
tiada bercela, jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih Bapak Triaji yang telah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Pada pagi hari ini kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Berkati bangsa negara kami, Tuhan. Berkati para pemimpin agar dapat memimpin bangsa ini dengan tanggung jawab dan kebijaksanaan. Berkati juga bangsa kami pulihkan dari COVID-19 ini, Tuhan. Berkati para tenaga medis yang juga menyembuhkan para pasien yang sedang terkena COVID-19 ini, Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk gereja kami, berkatilah gereja kami, berkatilah para pendeta, majelis, dan warganya, Tuhan, dalam perlindungan-Mu, supaya juga dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati juga keluarga kami, berikan kesehatan dan kekuatan pada keluarga kami, agar juga dapat menjadi berkat bagi sesama. Berkati kami dalam studi kami yang sedang belajar dari rumah, belajar online, berkati kami agar selalu senantiasa lebih giat lagi belajar, berkatilah para pengajar kami, guru-guru kami, dan teman-teman kami. Berilah mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dengan senantiasa mengingat pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Teman-teman, saya minta bagi berdiri di tempat masing-masing dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri. Bersama-sama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang akan dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus, percaya kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk nyanyian persembahan, kita akan menaikkan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu.
Teman-teman, untuk sementara ini persembahan dipersilakan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulisi persembahan ibadah remaja tanggal 3 Desember 2020, tanggal 3 Januari 2021. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan di kantor gereja pada hari Selasa sampai Minggu, atau bisa dikumpulkan dulu di rumah dan di setiap minggu akhir bulan baru dikumpulkan ke kantor gereja. Untuk berdoa, persembahan, dan penutup, dipersilakan winner untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini. Kami telah mengumpulkan persembahan sedikit apa yang kami punya. Semoga persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Berkati kami dari aktivitas sesudah ibadah ini. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Syukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah kepadanya di dalam masa pandemi ini. Dengan tetap percaya dan senantiasa mengingat kuasa-Nya, kita terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya, terima kasih buat teman-teman remaja semua yang sudah mengikuti ibadah pada kesempatan hari ini. Dan juga terima kasih kepada Kesia dan Bapak Triaji atas pelayanan ibadahnya. Untuk pengumuman seperti biasanya, persembahan bisa dikumpulkan di kantor gereja atau pada setiap akhir bulannya di kantor gereja. Dan juga jangan lupa setelah mengikuti ibadah, teman-teman diharapkan untuk bisa mengisi presensi di link yang nanti dikirimkan di grup. Setelah ini, mari kita bersama-sama mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat tahun baru. Selamat hari Minggu. Selamat tahun baru. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru. Selamat hari Minggu.